من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا كيفما حبكم كما أهواكم Engkau lah Rabbi. Baik anak-anakku sekalian dimanapun berada, Bapak Ibu Guru karyawan yang kami hormati, acara yang ketiga materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang pembinaan mental keagamaan. Telah hadir di studio kita yaitu Bapak Awal Hanifuddin SPD yang nanti akan mengampu materi pembinaan mental keagamaan. Ini sebagai gong kegiatan MPLS. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Iya, terima kasih Pak Haji. Awani selaku Pak Kiai di SMP 1 Kuasan ini nanti akan menyampaikan materi pembinaan mental keagamaan. Mohon nanti sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak nanti mengetahui seperti apa sih gambaran tentang pembinaan mental keagamaan di SMP 1 Kuasan ini. Ya, karena waktu sudah siang, ini agak siang dan nanti adalah hari terakhir ini Pak Awal, maka tolong sampaikan dengan sebaiknya. Dan jangan lupa nanti setelah kegiatan Pak Awal menyampaikan pembinaan mental keagamaan, langsung kita penutupan MPLS. Gitu ya, jangan lupa sebelum pemberian materi ini siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal yang sangat penting dalam pemberian materi ini. Dipersilakan Pak Awal. Terima kasih kepada Pak Supriyanto sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami hormati beliau Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan, Ibu Sukarmi SPD. Yang kami hormati Dewan Guru, staf karyawan, tata usaha SMP Negeri 1 Kuarasan. Tak lupa pula kepada seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kuarasan, terutamanya adalah untuk kelas 7 yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini menjalankan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan walaupun dalam suasana daring atau pembelajaran secara online. Alhamdulillah dari kemarin, dari hari Senin sampai dengan hari ini hari Rabu, alhamdulillah sudah berjalan. Dan pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya Awal Hanifuddin, biasa dipanggil dengan Pak Awal atau boleh juga Kang Hanif. Ini panggilan yang mungkin sudah banyak yang tahu ketika di luar lingkungan sekolahan. Alhamdulillah pada tahun ini saya diberi amanah untuk memberikan materi di SMP Negeri 1 Kuarasan, yaitu adalah guru pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Serta juga alhamdulillah di SMP Negeri 1 Kuarasan nanti kita akan bersama-sama tentunya dalam berkegiatan keagamaan di SMP Negeri 1 Kuarasan. Baik, untuk siang hari ini dari materi ataupun dari panitia MPLS saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai pembinaan
keagamaan ataupun pembinaan mental keagamaan yang utamanya ini kita berikan kepada kelas 7 dan pada umumnya untuk kita semuanya. Baik, langsung saja. Yang namanya pembinaan mental itu adalah merupakan salah satu agenda nasional. Ini sudah kita jumpai dalam sebuah rancangan perkembangan nasional yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adalah tentang revolusi mental. Yang ini dalam kaitannya adalah tidak lain tidak bukan untuk mencapai kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembinaan mental ini bukan hanya untuk sekolahan kita, tapi ini sudah menyeluruh di seluruh bangsa Indonesia yang tentunya sering kita kenal yaitu dengan revolusi mental. Apa itu nanti pembinaan mental? Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian mental dan hubungannya dengan akhlak, karakter, etika, dan budi pekerti. Ini diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita pelajari yaitu dari WCS Purwadarminta. Mengartikan mental itu adalah yang mengenai batin, kemudian cara berpikir dan juga berperasaan. Ini memang sulit karena mental ini berkaitan dengan hati, yang dikaitan dengan hati atau perasaan. Itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu dari WCR Purwadarminta mengenai pengertian mental. Kemudian selanjutnya pengertian berkaitan dengan karakter. Karakter itu adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada orang lain. Di dalam karakter ini adalah salah satu jenis yang untuk membedakan manusia. Jelas karakter manusia atau tabiat atau watak itu berbeda-beda. Ada yang karakternya keras, ada yang karakternya lemah lembut. Bukan hanya manusia sekarang. Zaman Rasulullah Muhammad SAW juga sudah jelas. Sahabat Nabi yang namanya sahabat Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling tegas. Kalau biasanya kalau kita ikuti sholat Jumat di rumah masing-masing itu khutbahnya pakai tongkat. Tapi zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu khutbahnya bukan pakai tongkat, tapi pakai pedang. Jadi kita ketika mengajak takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kita biasanya pakai tongkat, kalau Sayyidina Umar itu pakainya adalah pedang. Ini adalah karakter Sayyidina Umar yang tegas. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar itu karakternya adalah lemah lembut tapi bijaksana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akhlak. Nah, sudah kita sering dengar akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam kuat dalam jiwa dan menumbuhkan dirinya secara mudah dalam bentuk ucapan dan perbuatan dengan mudah tanpa memperlakukan pertimbangan. Jadi ini akhlak adalah sebuah kegiatan ataupun perilaku manusia. Akhlak ini apakah sudah bawaan dari lahir? Tidak. Akhlak ini bisa kita pelajari, bisa kita biasakan. Nanti di belakang ada materinya. Kemudian yang ketiga yaitu etika. Nah, selain dari tadi karakter, kemudian akhlak, yang terakhir adalah etika. Apa itu etika? Etika adalah ketentuan tentang baik buruk yang didasarkan pada pemikiran akal sehat. Sekali lagi, etika adalah ketentuan baik buruk yang didasarkan pada pemikiran akal sehat. Jadi bagaimana etika itu berlangsung, yaitu di mana pemikiran kita itu pada sebuah kegiatan yang kita laksanakan. Contoh, kita makan. Kita makan itu etikanya pakai duduk, jangan pakai berdiri. Kita makan etikanya itu pakai duduk. Kemudian jangan berbicara. Kemudian juga jangan tergesa-gesa, itu etika dalam makan. Baik, itu 1, 2, 3 mengenai pengertian mental, akhlak, karakter, etika. Kita lanjutkan. Bagaimana kita membangun mental yang sehat? Ya, mental yang sehat, orang yang mentalnya sehat adalah orang yang jiwanya senantiasa bahagia. Teman-teman, adik-adik, siswa-siswi kelas 7, saya tanya, di rumah bahagia apa enggak? Enggak bahagia ya? Kenapa? Sering diperintah oleh orang tua. Harusnya bahagia. Orang tua perintah itu tandanya sayang. Coba Anda bayangkan, kalau di rumah Anda didiamkan sama orang tua, gimana rasanya? Baik, Makro lanjutkan. Orang yang jiwanya selalu bahagia, tenang, dan juga ceria, serta memiliki sifat-sifat yang terpuji yang selanjutnya mendorong yang bersangkutan untuk menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang unggul
great, dan juga hebat. Di sini adalah di mana kita menanamkan kepada jiwa kita sendiri atau diri kita sendiri bagaimana kita harus selalu bahagia, tenang, dan juga ceria. Termasuk di masa pandemi COVID-19 ini atau COVID virus corona, kita juga tetap bahagia walaupun pembelajaran harus dari rumah. Kita ambil positifnya saja. Positifnya apa? Kita bisa belajar teknologi lebih banyak. Kemudian dan juga kita juga bisa mempelajari apa itu perkembangan yang ada di masa sekarang. Itu pengertian mental yang sehat. Kuncinya adalah bahagia. Kemudian ada beberapa cara dalam pembinaan mental agar kita tadi masuki sebuah harapan, yaitu mental yang bahagia ataupun pembinaan mental. Caranya yang pertama. Cara yang pertama itu kita dilihat dari dalam hal bidang ekonomi. Islam mengajarkan agar kepada manusia itu lebih rendah kemampuan ekonominya dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Intinya apa? Dalam hal sebuah rezeki ataupun yang kita sampaikan itu adalah ekonomi. Kita itu melihatnya yang di bawah. Contoh, kita di rumah punya HP mereknya lebih kurang bagus dari teman yang lain. Kita itu jangan melihat HP yang mereknya sudah bagus, yang HP-nya bisa berbicara sendiri. Jangan, lihatlah orang yang di bawah kita, yang tidak punya HP. Termasuk saat ini, ketika kita alhamdulillah masih bisa belajar dari rumah, kita harus berpikir di mana teman-teman kita yang tidak bisa belajar. Contoh yang sedang sakit, masuk rumah sakit. Ini yang pertama dalam hal bidang perekonomian, makanya kita harus tetap bersyukur. Kita harus melihat ke bawah. Kalau bahasa kita itu jangan dengar, tahu dengar ya. Dengar itu melihat ke atas, nanti kesandung. Jangan. Kemudian yang kedua, cara pembinaan mental yang kedua itu dalam kehidupan sosial. Jadi ekonomi yang pertama sudah, yang kedua sosial. Ini terutama di sekolahan, besok ketika kita sudah masuk dalam pembelajaran normal. Kalaupun tidak, ini bisa digunakan ketika kita di rumah. Islam mengajarkan agar bersikap baik sangka atau husnudzon. Janganlah kita berburuk sangka atau suudzon. Orang yang selalu berbaik sangka pasti pikirannya itu adalah positif. Tapi kalau orang yang berburuk sangka itu adalah pikirannya selalu negatif. Makanya kita di rumah itu harus selalu berbaik sangka kepada orang lain, apalagi di sekolah. Jangan sekali-sekali berburuk sangka. Kita kok nggak boleh masuk ke sekolah, apa gurunya sudah malas dengan kita. Bukan seperti itu. Tapi kita berpositiflah. Yaitu apa? Dengan adanya kita belajar di rumah, nanti kita bisa terhindar dari virus corona. Jadi kita harus selalu berpikir positive thinking dan juga yakinlah agar sesuatu itu pasti nanti akan berhasil. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah dalam hal perjuangan. Dalam hal perjuangan, orang yang sehat mentalnya akan memandang bahwa kesulitan dan penderitaan adalah sebuah investasi yang akan mendatangkan keberuntungan. Saya sampaikan sekali lagi, yang sehat mentalnya, yang memandang bahwa kesulitan dan penderitaan adalah sebuah investasi yang akan mendatangkan keberuntungan. Jadi mungkin Anda sekarang sedang susah mengaplikasikan ataupun belajar Google Classroom ya, yang rata-rata kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Anda susah sekali, sudah bisa download, ternyata di tengah-tengah kautannya habis. Kemudian sudah bisa download, sudah selesai, ternyata tidak bisa mengoperasikan. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang nanti diinvestasi, yang nantinya itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Anda bisa mengoperasikan Google Classroom yang rata-ratanya itu adalah digunakan untuk pembelajaran di sekolahan. Selalulah berpikiran positif, mentalnya insya Allah nanti akan baik untuk semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara pembinaan mental yang keempat. Dalam hal keberuntungan, orang yang sehat mentalnya akan mengatakan bahwa apa yang kita peroleh itu baik atau buruk amat bergantung pada usaha diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Dan kegagalan yang ia hadapi itu adalah bukan karena orang lain tapi karena dirinya sendiri. Ini adalah sebuah konsep di mana sebuah keberhasilan, keberuntungan itu adalah usaha kita, terutama usaha anak-anak sendiri. Anda bisa mengerjakan soal di Google Classroom dengan waktu yang tepat. Pak Guru memberikan sebuah soal ataupun tugas kepada siswa jam 9.
Jam 10 Anda sudah harus mengumpulkan. Itu adalah usaha Anda. Usahanya bagaimana? Sebelum jam 9 saya sudah harus stay di depan HP atau saya harus stay di depan laptop. Semua fasilitas yang mendukung kegiatan Google Classroom itu sudah disediakan. Jadilah jangan sampai kita itu sudah waktunya jam 9 masih mencari sana sini. Jadi waktu itu bukan menjadikan sebuah masalah dalam hal ini, tapi yang jadi masalah adalah kita yang memanfaatkan waktunya. Jadi marilah kita untuk menghadapi fenomena COVID-19 ini dalam pembinaan mental kita harus siap, terutama dalam kegiatan belajar mengajar yang saat ini masih menggunakan metode daring. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cara pembinaan mental yang kelima adalah dalam hal tujuan hidup. Ini yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup jangka panjang yaitu adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itulah tujuan hidup kita. Yang lebih penting dari tujuan hidup jangka pendek di dunia adalah mengutamakan kehidupan jangka panjang untuk masa depan. Menggunakan dunia sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Hidupnya tidak akan diperbudak oleh harta benda, tidak akan rakus dan terjebak pada sikap menghalalkan segala cara. Tujuan hidup jangka panjang akan menyebabkan manusia senantiasa mencari pahala, mencari kemuliaan dan senang bersedekah, serta memandang harta yang diinfak disedekahkan itu adalah milik Allah dan yang itu akan dikembalikan di akhirat nanti. Ini adalah yang paling penting. Kita belajar di SMP Negeri 1 Kuarasan, metode apapun, baik itu daring, baik itu tatap muka, itu adalah nanti tujuannya adalah untuk kita bekal di investasi akhirat. Jadi tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap akhlak-akhlak, tata cara tadi yang saya sampaikan di depan etika, tetap diperhatikan, dilaksanakan. Itu adalah untuk apa? Untuk tujuan kita yang sebenarnya itu adalah untuk tujuan di akhirat. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya kunci lainnya untuk memiliki mental yang sehat adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Jelas, menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang wajib. Insya Allah besok juga ketika kita sudah masuk tatap muka di SMP 1 Kuarasan juga ada kegiatan sholat berjamaah. Ini adalah yang paling utama, ingat kepada Allah, maka nanti insya Allah kita akan selalu berpikir positif dan juga sesuatunya akan berhasil. Kemudian yang kedua adalah ia tidak mau yang namanya berputus asa. Apalagi Allah itu tidak suka orang yang berputus asa. Makanya kita tetap berusaha. Dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Anda semuanya diberikan kemudahan, kesehatan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah kata mutiara buat Anda semuanya. Coba diperhatikan, tapi jangan buat status nggih. Kalau berstatus nanti bisa melanggar hak cipta. Oke, kata-katanya adalah coba diperhatikan, diresapi tentang pembinaan mental tadi. Jika kita tahu ada pelangi setelah hujan, maka kita harus yakin ada kebahagiaan setelah perjuangan. Saya ulangi sekali lagi, jika kita tahu ada pelangi setelah hujan, maka kita harus yakin ada kebahagiaan setelah perjuangan. Perjuangan Anda apa? Di SMP Negeri 1 Kuarasan. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih dari saya, banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sobri. Ya, terima kasih Kang Awal atau Kang Hanif yang telah menyampaikan materi pembinaan mental SMP Negeri 1 Kuarasan. Selanjutnya materi yang terakhir itu penutupan. Kami selaku Ketua Panitia dalam melaksanakan kegiatan MPLS dari awal tanggal 13 Juli 2020 sampai hari ini tanggal 15 2020 ini bisa eksis pelaksanaannya di live streaming. Kami Suprianto selaku host dan teman-teman kru, ada yang megang kameramen, sound system ataupun operator. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan perlu anak ketahui bahwa jumlah pelaksanaan MPLS ini dari awal sampai akhir masih berjumlah 252 dengan perincian PA 119 dan P 133. Alhamdulillah dari awal sampai akhir bisa mengikuti.
Sekali lagi kepada teman-teman, kepada anak-anakku sekalian dimanapun berada, jangan lupa tugas-tugas yang disampaikan oleh para pemateri, baik tugas pada waktu pemberiannya ketika lagi memberikan materi ataupun nanti oleh panitia, oleh operator akan dikirim link post test. Silakan nanti dikerjakan, termasuk presensi. Untuk kelas 7, tolong tiap pagi melaksanakan presensi. Untuk apa? Supaya kami bisa mengetahui apakah Anda mengikuti atau tidak dalam live streaming ini. Faedah itu. Jadi tolong sekali lagi kami panitia berharap sekali kepada anak-anakku sekalian, kegiatan dari awal tanggal 13 sampai 15 ini diikuti dengan baik. Tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pemateri dari awal sampai akhir tolong dikerjakan. Dan di akhirnya nanti ada post test, yaitu tes akhir untuk mengetahui atau mengukur tentang kalian bagaimana setelah mengikuti MPLS ini bisa mengikuti dengan baik apa tidak. Itu dibuktikan dari hasil post test, dan dari hasil ini nanti akan dikembalikan lagi siapakah peserta didik yang mengikuti dari hari pertama sampai akhir, dan siapa juga peserta didik yang nilainya paling baik nanti akan di-share ke grup kita kelas 7. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan pada pembelajaran daring kelas 7A sampai 7H. Yuk, sampai jumpa ya. كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيف